Puji Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur. Hati kami telah siap Tuhan malam hari ini untuk mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semuanya, biar setiap materi pelajaran yang boleh kami pelajari bersama-sama pada malam hari ini boleh memberkati kita semuanya dan membukakan sesuatu pengertian yang baru, sehingga apa yang boleh kami ketahui dan dapatkan dalam acara online discipleship malam hari ini boleh memerdekakan setiap kami semuanya. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya boleh berkata bersama-sama, amin. Ya. Oke, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, salam. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Temanya adalah tentang nyawa dan darah, ya. Nyawa dan darah. Bapak Ibu Saudara, ini adalah buku 7, bagian terakhir atau bab 70. Jadi mungkin tinggal buku 7 tinggal 2 pertemuan. Jadi siapkan juga, nanti kita akan musyawarah lagi, kita akan mengulang buku berapa, supaya lebih lagi bagi yang masih baru, saya percaya juga masih belum belajar yang lainnya, bukan? Jadi mesti tahu juga tentang hal-hal apa yang sudah kita ajarkan, tapi juga itu bisa memberkati kita semuanya. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini kita bersyukur kita bisa kembali berkumpul pada malam hari ini. Walaupun pesertanya tidak sebanyak tadi malam. Ini membuktikan saudara ya, bahwa orang yang pengen belajar sama orang yang hanya ditengking dan mau didoain saja gitu ya. Nah itu beda ya, hampir boleh dikatakan kalau tadi malam ber-140 orang, sekarang 54 sampai 60, berarti ya sepertiganya. Ini sepertiga yang terseret ya, tapi bukan terseret oleh Lucifer, bukan, tapi terseret oleh kebenaran. Oke, puji Tuhan ya, malam hari ini biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Oke, kita mulai saja. Saya buka slide-nya supaya Bapak Saudara bisa memperhatikan ya malam hari ini. Puji Tuhan. Tentang nyawa dan darah ya, tentang nyawa dan darah. Apa itu nyawa dan apa itu darah ya. Bapak Saudara, banyak orang tidak terlalu memperhatikan tentang masalah nyawa. Karena mereka menganggap nyawa itu sama dengan jiwa. Sehingga manusia itu hanya dihitung ya menjadi 3 dimensi. Ya, roh, jiwa, dan tubuh. Hal nyawa itu nyaris tidak pernah dibahas sama sekali. Ya. Ada orang-orang yang hanya membahas tentang jiwa dan tubuh. Itu ilmu kejiwaan biasanya. Para psikolog, mereka menangani kasus-kasus di dalam diri manusia, mereka lihat dari gejala yang terjadi di dalam jiwa manusia itu. Lalu ada juga orang-orang spiritual, orang-orang yang rohani, baik itu hamba-hamba Tuhan maupun para dukun dan orang-orang yang bekerja di alam roh, tapi di bawah agensi kuasa-kuasa kegelapan, mereka mulai menjamah daerah roh. Ya, jadi mereka mendeteksi kalau orang punya masalah itu, masalahnya dioprek di bagian roh. Ya, kalau psikolog mereka mengoprek atau menyelesaikan masalah dengan meneliti, menyelidiki, mencoba melihat gejala apa yang terjadi di dalam jiwa mereka. Ya, tapi kalau orang spiritual, orang rohani melihat sesuatu dari masalah roh. Ada roh apa ya? Ada roh apa ya? Ada roh apa? Ya. Nah, tapi saudara, sebenarnya masalah hidup manusia ini yang lebih sering, yang masalah paling kompleks adalah masalah di daerah nyawa. Kenapa saudara? Nyawa itu sebenarnya adalah program yang ada di dalam diri manusia. Dan itu letaknya, nyawa itu adanya di dalam darah manusia tersebut. Ya, jadi nyawa itu hubungannya sangat dekat dengan darah. Ya, di mana ada darah, di situ ada nyawa. Ya, di mana ada nyawa, di situ ada darah. Makanya oleh sebab itu
orang-orang Kristen dilarang makan darah. Alasannya ya adalah karena di dalam darah itu ada nyawa daripada makhluk yang hidup. Amin. Nah, jadi boleh disimpulkan, nyawa itu adanya di dalam darah manusia, ya. Nah, darah mengandung nyawa. Ya, nyawa itu boleh ya, istilah lainnya adalah life atau hidup. Jadi darah itu mengandung life, mengandung hidup yang memiliki kemampuan untuk mengatur segala sesuatu. Nyawa ya mampu memprogram hidup seseorang dengan adanya motivasi-motivasi di dalamnya. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita mengerti ya. Selama manusia ini darahnya masih mengalir di dalam tubuhnya, di situ nyawanya masih ada dan sedang beroperasi untuk membentuk apa? Membentuk sebuah program yang menghasilkan motivasi-motivasi. Sehingga muncul banyak keinginan di dalam diri orang tersebut. Gak heran orang dunia bilang, kalau orang banyak keinginannya, itu artinya dia masih hidup. Kalau orang sudah tak punya keinginan, itu artinya orang seperti orang mati katanya. Programnya berhenti. Ya, nah, jadi ini sebenarnya sudah bisa diketahui oleh orang banyak ya, bahwa selama manusia ini hidup, dia pasti punya keinginan. Keinginan yang muncul, yang timbul, yang diperoleh dari hasil sebuah program yang dibuat oleh satu hal, yaitu namanya nyawa. Amin. Nah, Bapak Saudara, jadi sekarang kita lihat, kalau Bapak Saudara malam hari ini sampai detik ini, Bapak Ibu Saudara itu banyak sekali keinginan-keinginan yang terjadi dalam kehidupan Anda. Sekarang cek betul-betul. Hidupmu itu ada di daerah mana? Sehingga keinginanmu itu arahnya kemana? Ya, ada orang-orang yang punya keinginan hanya untuk kepuasan dirinya sendiri. Ada orang-orang yang keinginannya adalah hanya untuk supaya dikenal oleh orang banyak. Ada orang-orang yang keinginannya adalah memperkaya dirinya sendiri, untuk happiness, untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Tapi ada juga orang yang lebih mulia. Dia punya keinginan hanya satu, yaitu menyenangkan hatinya Tuhan. Bagaimana saudara? Nyawa itu bisa diselamatkan. Sehingga nyawamu itu punya arah yang benar. Keinginan yang Anda dapatkan atau yang ada di dalam diri Anda, nantinya bukan keinginan untuk mengejar dunia ini. Ya, firman Tuhan katakan, janganlah kamu mengasihi dunia ini dan segala isinya. Karena orang yang mengasihi dunia dan segala isinya, kasih Bapa akan hilang atau lenyap, tidak ada di dalam orang itu. Amin. Nah, sekarang orang yang mencari Tuhan, dia pasti harus melepaskan dunia dan segala keinginannya. Bapak Saudara, tentang nyawa ini, ternyata ya saudara dikatakan di sini bahwa nyawa itu adalah sekumpulan roh-roh yang mampu berhubungan dengan Allah. Namun dapat pula bekerja sendiri. Awalnya Allah Bapa yang menaruh programnya di dalamnya ya, dan ditaruhnya berbagai kemampuan hingga seseorang berbeda dengan yang lain. Amin. Ketika Allah itu menciptakan manusia, ditaruhlah nyawa di dalam diri manusia itu. Awalnya Anda tahu, ketika Allah itu menciptakan manusia, dibuatlah patungnya Adam, bukan? Nah, patung itu menjadi sebuah makhluk. Tapi makhluknya baru disebut makhluk saja. Belum ada kata hidup. Ya, perhatikan ya. Belum ada kata hidup. Ketika Tuhan Allah atau Tuhan Yesus, ya, Yahweh itu, Yehova itu menghembuskan nafas ke hidungnya Adam, Adam itu punya predikat sekarang, punya status baru. Disebut makhluk yang hidup. Amin. Nah, jadi ketambahan sesuatu.
Dari makhluk tok, sekarang namanya, sebutannya berubah ya. Jadi makhluk yang hidup. Kenapa dia disebut makhluk yang hidup? Karena dia kemasukan dapat hidup. Nafas yang dimasukkan ke dalam diri Adam itulah ya yang membuat Adam itu disebut makhluk yang hidup. Tadi dikatakan bahwa nyawa itu life, nyawa itu hidup. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, sebenarnya Allah itu menaruh hidup di dalam manusia itu. Tapi bukan hidupnya manusia sendiri. Hidupnya Allah yang ditaruh di dalam diri manusia. Tujuannya apa? Supaya manusia ini nanti kalau beraktivitas, kalau melakukan sesuatu, kalau berpikir, kalau bergerak dan sebagainya, dia akan mengikuti life yang ada di dalam dirinya itu. Karena hidupnya dari Allah, dia akan melakukan sesuatu seperti apa yang Allah mau dan kehendaki. Kenapa? Karena manusia sekarang berjalan berdasarkan hidupnya Allah yang ada di dalam dirinya. Ya. Tapi ketika manusia telah jatuh dalam dosa, manusia itu disebut makhluk yang mati, ya, daging saja. Nah, tapi manusia mencoba untuk eksis, ya. Dengan apa? Mencari hidup sendiri. Dengan apa? Dengan berpikir, dengan berusaha, dengan bekerja keras untuk berupaya supaya memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk menyambung nyawanya. Kalau ada orang kerja coba ya, Anda tanya, buat apa kamu kerja? Ya nyambung hidup lah. Betul nggak itu? Kalau enggak nanti kita nggak punya apa-apa, mati cepat. Jadi mereka mencoba untuk menyambung hidupnya dengan hal-hal yang bersifat materi, yang bersumber dari duniawi. Kenapa? Karena sudah disconnection, putus dengan Allah, dan hidup Allah itu sudah keluar dari diri manusia itu. Amin. Sekarang paham ya? Ya, jadi hidup life nyawa itu sebenarnya memang ditaruh oleh Allah di dalam ciptaannya yang namanya manusia. Tapi idenya awal itu tidak seperti apa yang sedang Anda alami hari ini. Ya. Atau seperti orang-orang dunia yang Anda lihat. Mereka yang dikatakan hidup tapi sasarannya, targetnya adalah mengejar hal-hal yang bersifat kesenangan pribadi dan kesenangan duniawi itu. Kenapa? Karena mereka tidak lagi menggunakan hidup Allah di dalam dirinya. Mereka menyambung hidupnya sendiri dengan upaya dan kemampuan ya yang dia kelola sendiri untuk bisa dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupannya itu. Amin. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita perhatikan. Kemarin sudah kita bahas sedikit ya tentang nyawa itu ibaratnya seperti sebuah komputer, bukan? Ya, sebuah komputer seperti pembuatan perangkat lunak sebuah komputer. Ya, Bapak katakan, kutaruh di dalamnya kemampuan atau kapasitas potensi untuk membuat keputusan, mengatur data input dan menyimpan data-data penting di dalam memori. Ya, mengatur kembali, menghubungkan satu data dengan lain, data lain, lalu membuat kesimpulan, membuat rencana, dan membuat jadwal-jadwal. Nah, Bapak Saudara, Anda perhatikan ya, kadang-kadang Anda kagum dengan namanya komputer ya. Kok bisa ya? Saya bikin begini, ada softwarenya itu. Nah, softwarenya itu kan nyawa. Jadi orang bikin software itu sudah bikin nyawa. Bikin program ini dan dijual orang yang kaya raya. Itu menjadi orang yang kaya sedunia. Itu enggak itu? Karena apa? Jualan software gitu loh. Jualan nyawa dalam komputer itu. Dan semua orang yang pakai komputer itu, mereka berlomba-lomba, berapapun harganya, asal canggih, mereka mau mengikutinya. Betul nggak? Kalau dulu awal-awal yang penting bisa untuk ngetik gitu ya.
Nah, fungsinya kan gitu, untuk menggantikan mesin ketik yang cetok 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 gitu. Itu bikin berisik itu enggak ya? Anda ngetik tuh satu kampung dengeran semua ya gitu. Cetak 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 cetak. Siapa sih itu ya? Siapa yang ngalamin dulu ya? Zaman mesin ketik itu loh ya. Ketek 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 gitu. Saya juga punya itu dulu ya mesin ketik cetek 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 cetek. Ya masih pakai tintanya pakai pita itu ya, bukan pita rambut bukan, pita itu pita gulungnya itu, terus nanti kalau habis diganti pitanya gitu ya. Cetek 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 cetek. Nah, ya, dulu ada tukang servis mesin ketik dan juga. Tapi sekarang kemana tuh mesin ketik? Sudah nggak ada lagi ya. Sekarang kantor-kantor walaupun dia itu sekretaris atau orang-orang semua ngetik nggak kedengaran sama sekali. Kenapa? Karena keyboardnya sudah bagus sekarang ya, silent semuanya, gitu, gitu ya. Nah, dan tintanya sekarang nggak pakai pita semuanya begitu, enggak ya. Sekarang semuanya serba canggih. Berkat apa? Komputer itu, ya. Nah, dan komputer itu semua orang suka nih, ya, dengan komputer itu. Karena apa? Sekarang mulai dari komputer ini mulai ditawarkan berbagai macam produk namanya software yang aneh-aneh ya, yang canggih-canggih itu dan membuat Anda bisa melakukan sesuatu. Dan malam hari ini kita juga puji Tuhan menggunakan salah satu softwarenya ya untuk kita bisa melakukan Zoom meeting pada malam hari ini ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di luar kota ya, di Jawa Timur ya, ada di Ambon, ada di mana itu, Bangka, ada di Ujung Pandang, ada juga yang ada di luar negeri, di Australia, ada yang di Amerika, di Bandung dan sebagainya. Nah, bisa saya handle dari Jakarta ini. Ya, saya ngomong Bapak Ibu Saudara bisa dengar ini. Ini berkat software itu. Ya, berkat softwarenya itu. Nah, jadi komputer itu mempunyai kemampuan, potensi. Di dalam hidup itu ada potensi yang luar biasa. Gak heran banyak orang sangat menyayangkan nyawanya, betul nggak? Sangat sayang dengan namanya nyawa, menghargai dengan namanya nyawa itu. Ya, nah sekarang kita lihat ada orang-orang yang mampu untuk mengelola nyawanya itu sehingga menghasilkan banyak hal yang lebih produktif. Ya, hasilnya lebih banyak juga. Tapi ada juga orang-orang yang tak mampu untuk mengolah hidup di dalam dirinya. Beberapa orang tak mampu melakukannya. Kenapa? Karena ada hal-hal yang menghambat dalam pertumbuhan mereka. Contoh ya, adanya ketakutan. Ya, ketakutan apa? Ketakutan mengambil sebuah keputusan bisa. Ya, ketakutan akan hal ini dan hal itu dan hal-hal yang lainnya. Ya, mungkin juga mereka tidak mampu melakukannya karena ada yang menghambat dalam pertumbuhan mereka karena adanya kurang termotivasi. Ya, kurang termotivasi. Jadi nggak ada leaders atau pembimbing, pembinanya. Sehingga tidak ada yang mengarahkannya. Sehingga dia tetap gaptek gitu ya. Nah, walaupun komputernya itu canggih, tapi kalau dia tidak tahu cara menggunakan dan mengoperasikannya, ya seperti itu juga, betul nggak? Nah, jadi memang nggak enak jadi orang gaptek itu, Saudara. Contohnya siapa? Contohnya saya, Saudara. Saya itu gaptek gitu ya. Nanti kalau udah ada hang, ada apa segala macam itu, telepon lah. Henry, gitu. Ini kenapa nih? Gini 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 gini. Jadi terima bersih saja. Nggak enak nih loh. Aduh besok mau pelepasan ini jumlah orangnya lebih daripada 100. Gimana ini segala macam. Ayo, 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 rembukan dulu dengan tim gitu ya. Nanti tim yang mikirin sampai seharian mereka oprek komputer-komputer mereka sampai ikut Zoom aja nggak mandi, betul nggak ya? Loh? Nah itu. Kenapa? Waduh ya, mereka menemukan bagaimana cara untuk mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Ya, jadi orang gaptek itu nggak enak. Bergantung ilmunya orang lain. Nah, tapi kalau Anda punya pembimbing, punya mentor gitu ya, lalu Anda diarahkan, ya, lalu Anda akan mengerti, oh kalau ini gini, kalau ini gini, kalau gini 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 gitu ya. Nah, nanti Anda akan melihat ternyata komputer saya itu canggihnya luar biasa.
ya. Ada orang ya, saya bilang itu satu kali saya itu pergi ke puncak ya, sebelum saya khotbah di satu rumah retret di puncak, anak-anak itu ajak berangkat pagi, terus, main-main dulu di puncak, lalu siang-siangnya mandi itu loh di apa namanya, ada kolam renang di hotel apa itu, lupa itu namanya itu ya, dan dulu kita pernah retnas juga di sana. Eee, namanya, Pak. Terus, di situ tuh waktu saya nunggu anak-anak mandi di kolam renang itu, ada Nelly, Saudara, tahu Nelly? Ya, nenek lincah, Saudara, ya, itu Nelly namanya ya. Nenek lincah, Saudara, ya, deket saya gitu. Saya pakai tablet saya Samsung, gitu nggak ya. Dia pakai itu, Saudara, namanya apa, eee, iPad, Saudara, betul nggak ya, iPad yang canggih. Lalu saya perhatiin, wah, dia lagi browsing apa ya? Lalu lalu saya lihat, saya dengerin dia ngobrol segala macam-macam. Ternyata Saudara, iPad yang canggih, yang mahal itu, cuman buat nyimpen foto Saudara. Tahu nggak itu loh? Hah? Cuman untuk nyimpen foto saja, betul nggak itu loh? Foto-foto, video gitu ya, taruh situ lalu pamer sama temennya, "Tuh cucu saya, oh itu gini 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 gini." Tapi kan dia lagi browsing. Atau dilakukan apa? Oh enggak Saudara. Tuh kayak gitu. Nah, barang canggih, barang mahal dipegang oleh orang yang nggak ngerti, ya tadi itu, fungsinya hanya untuk nyimpen foto doang. Nah, Bapak Saudara, hidupmu itu berharga sekali. Amin. Saya kasih tahu, hidupmu itu sangat berharga. Sebenarnya manusia itu punya potensi yang besar sekali. Karena Anda itu awalnya didesain serupa dengan Allah. Apa yang Allah bisa lakukan, sebenarnya Anda juga bisa lakukan. Amin. Harusnya begitu. Kenapa? Programnya, polanya adalah Allah sendiri yang ditaruh di dalam diri Anda. Amin. Nyadar nggak Bapak Saudara ini? Anda itu bukan orang yang terbatas dalam dalam segala hal, tidak. Kalau Anda kembali merenungkan dan melihat bagaimana plan Allah sebelumnya dalam kehidupan Anda, Allah itu telah menaruh hidupnya di dalam diri manusia, supaya manusia itu berkuasa. Seperti Allah bisa melakukan sesuatu, Anda pun juga bisa melakukan sesuatu. Amin. Dan itu tidak dibatasi. Kalau iblis, kalau Lucifer nggak boleh, Saudara. Lucifer diciptakan oleh Allah bukan untuk menjadi serupa dengan Allah, tapi manusialah yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi serupa dengan Dia. Amin. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan orang-orang yang bisa memotivasi Anda. Nah, dengan ikut acara online discipleship seperti malam hari ini, paling enggak Bapak Ibu Saudara termotivasi, bukan? Betul enggak? Yang awalnya tidak tahu apa-apa, Anda belajar sesuatu di online discipleship ini, lalu Anda mengerti, oh ada ini ya, oh ada itu ya, oh bisa begini ya, oh bisa begitu ya. Betul nggak? Awalnya Anda hanya dijadikan jemaat yang sering disebut dengan julukan orang awam. Dan dikatakan orang awam aja Anda sudah senangnya luar biasa. Amin. Asal dibaptis, dapat surat kawin, ya toh, dan sebagainya gitu ya. Nah, Anda sudah senang sekali disebut orang awam. Anda tahu apa artinya awam? Awam itu artinya bodoh. Awam itu artinya tidak paham, tidak ngeh, tidak ngerti. Amin. Nah, mau disebut orang awam? Sorry ya. Kalau saya disebut orang awam, saya bilang, sorry ya. Hah? Jadi jangan mau lagi disebut orang awam, amin. Jangan mau diawam-awamin. Nah, nah dulu suka kan disebut orang awam, merasa apa? Damai, nggak tersinggung sama sekali. Malam hari ini nanti kalau leaders ada bilang, kamu itu orang awam, ya, aku orang rohani. Siapa bilang? Anda bisa mulai membantah. Tapi bukan saya ajarin membantah. Ini fakta sebenarnya. Amin. Anda diciptakan oleh Allah bukan untuk jadi orang awam. Makanya Anda dibina di online discipleship ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, dimotivasi dengan banyak hal.
kebenaran firman itu. Firman Allah katakan, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Amin. Nah, kalau ikut pemuridan, ikut online discipleship, jangan bolong-bolong. Karena apa? Pelajarannya itu nyambung. Ya, nyambung. Nanti Anda kehilangan bolong 3 hari saja gitu ya. Nanti Anda sudah nggak bisa ngikuti kadang-kadang. Kenapa? Saya ngomong itu nyambung terus, betul ya? Pelajaran kemarin kadang-kadang saya review sedikit untuk apa? Supaya connect kembali nih dengan apa yang saya akan bahas pada hari ini. Terus nyambung. Dan kalau Anda ikutin terus, to be continue gitu ya, nah Anda akan mengikutinya. Pertumbuhan Anda kelihatan konstan nih, terus bertumbuh, 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 bertumbuh. Ada beberapa orang sudah mulai merasakan tanpa mereka rasa sebenarnya. Jadi mereka hanya setia saja ikut discipleship seperti ini sampai setahun, ya lebih gitu. Lalu katakan, Pak, gak kerasa ya Pak, ya. Saya hanya ikut mendengarkan, lalu saya mulai merenungkan, dan saya mulai belajar untuk melakukannya. Ternyata dalam hidup saya mulai ada dampaknya, ada perubahan. Dan orang lain mulai berkomentar, kamu sekarang kok berubah? Ada kemajuan yang pesat. Tuh, betul saudara. Ya, nanti Anda nggak merasa, orang lain akan berkomentar. Kenapa? Dari omonganmu nanti akan beda. Dari sikapmu nanti juga akan beda. Dari cara Anda bereaksi juga akan berbeda. Kenapa? Anda dibentuk dalam discipleship seperti ini. Amin. Nah, coba belajar. Kalau masih kurang paham, review lagi. Makanya direkam. Itu enggak ya? Nah, direkam itu tujuannya bukan untuk orang males supaya tidak usah ikut discipleship lalu cuman ambil rekamannya begitu ya. Ya. Saya sih enggak masalah gitu ya. Tapi rugi-rugi sendiri. Ya, live seperti ini lebih hidup daripada dengerin rekaman, Saudara. Rekaman itu dibuat hanya untuk mereview. Supaya Bapak Ibu Saudara yang masih lupa belum bisa menangkap ya dengan lebih banyak atau lebih jelas, Anda boleh putar ulang. Boleh putar ulang. Amin. Niat hatimu untuk ini, itulah yang akan mendorong dan membuat Anda akan lebih maju nantinya. Amin. Ya, gregetnya itu beda. Dengerin YouTube sama ikut begini itu beda, Saudara. Ya, nggak percaya nanti ya. Habis ini nanti Anda dengerin rekaman saya seperti ini. Nanti suasananya pasti beda. Dengan Anda hadir ya, walaupun sama-sama online. Anda tidak ketemu saya langsung juga. Anda hanya melihat di pesawat handphone Anda atau di laptop Anda. Tapi ini ya, malam hari ini live. Urapan hadirat Allah itu juga akan mengalir kepada Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, Anda tahu ada ya dulu di TV-TV itu kadang-kadang ya ada hamba-hamba Tuhan nih ya melakukan transfer anointing ya, transfer urapan. Bapak Saudara, kalau Anda percaya, tumpangkan tanganmu di dalam televisi itu. Seolah-olah menjamah dia. Ada yang Anda jamah apa? Ya kacanya televisi, itu enggak hilang. Tapi orang itu mengalami mujizat, mengalami kesembuhan. Kok bisa? Karena jam yang sama. Tuhan bisa melawat semua orang untuk apa? Memulihkan, untuk menyembuhkan, dan untuk melakukan segala sesuatu. Intervensi dalam kehidupan mereka. Amin. Jadi ada orang-orang yang enggak bertumbuh nyawanya. Karena apa? Karena kurang termotivasi. Nah, berikutnya penghalang daripada pertumbuhan mereka adalah karena adanya kutuk-kutuk, ya, kutuk nenek moyang, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, apapun itu juga. Sifatnya kutuk itu adalah ya menekan hidup Anda. Amin. Kutuk itu sama. Jadi itu seperti pasangan yang di atasnya sapi itu, nah itu ada beratnya. Menekan Anda. Kalau Anda merasa tertekan karena adanya kutuk,
nanti arah hidup Anda hanya berfokus bagaimana keluar dari kutuk itu juga, betul nggak? Ada orang nih ditanyain, "Kenapa sih kamu nggak mau ikut ke gereja?" "Ah, nanti aja deh, kalau sudah beres masalah saya." Betul nggak ya? Nah, itu orang hidup dalam kutuk, nggak bisa keluar untuk ketemu Tuhan. Nah, bagaimana dia bisa bertumbuh? Seperti itu ya. Nah, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, kutuk apa sajalah ya, penyembahan berhala apalagi, itu mengikat Anda supaya Anda tidak mencari Tuhan. Amin. Nah, sekarang tentang fungsi daripada nyawa, ya. Nyawa itu berfungsi untuk apa? Nyawa itu berhenti berfungsi ketika darah tertumpah atau berhenti mengalir di dalam tubuh manusia. Amin. Jadi selama darah itu masih mengalir pada tubuh manusia ini, itu program masih jalan. Nyawa itu masih membuat plan apa saja yang menghasilkan keinginan-keinginan di dalam diri Anda. Amin. Nah, hidup itu tinggal di dalam darah. Bila jasad ditanam di dalam tanah, nyawanya masih dapat berteriak. Perhatikan ini, ya. Bila jasad atau tubuhnya itu ditanam di dalam tanah, nyawa masih dapat berteriak untuk memohon atau menuntut pembalasan kepadaku. Nyawa itu masih di situ sampai seseorang membebaskannya untuk dikirim kepadaku. Memang ini agak rumit, tetapi perlahan-lahan engkau akan dapat memahaminya. Amin. Nah, saudara, sekarang lihat, kalau ada ya orang mati, ya mungkin ketabrak mobil segala macam gitu ya, nah darahnya keluar nih, atau dia dibunuh dan sebagainya ya. Nah, darahnya menuntut balas, menuntut balas. Nah, nanti saya ceritakan nih, ya nanti sambil membaca ayatnya, nanti saya kasih contoh-contohnya. Oke, kita lanjut dulu di materinya. Amin. Nah, Imamat 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-12 ya. Dikatakan karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Ayat 12, itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Amin. Nyawa makhluk ya. Nah, bahasa Inggris katakan for the life ya, life of the flesh. Jadi hidup itu ada di dalam daging yang ya. Nah, dan di dalam darahnya itu ya. Jadi kita lihat nyawa makhluk itu ada di dalam darahnya ini. Nah, darah itu sendiri sebenarnya memberikan pendamaian, yaitu darah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena segala sesuatu sekarang adalah ya dikatakan karena darah itu mengadakan pendamaian dengan perantaraannya nyawa ya. Jadi orang Kristen nggak boleh makan darah karena di dalam darah itu ada nyawanya. Amin. Nah, Bapak Saudara, ternyata nyawa itu walaupun tubuhnya sudah mati, nyawanya itu masih bisa bereaksi, ya, masih bisa menuntut balas, masih bisa minta ini dan minta itu. Gak heran banyak orang kadang-kadang dijumpai ya, mereka melihat ada roh-roh yang gentayangan mengejar mereka. Ya, kadang-kadang wujudnya nggak kelihatan. Tapi kadang-kadang perasaan Anda itu seperti dikejar terus seperti itu. Ya, itu yang dialami oleh Kain. Ketika dia membunuh Habil adiknya, ya. Nah, lalu firman Tuhan katakan bahwa darah Habil itu menuntut balas kepada Kain itu. Sehingga Kain itu di mana saja
Dia merasa ada orang yang mengancam mau membunuh dia. Ya, sebenarnya bukan ada orang yang membunuh dia, orangnya nggak kelihatan. Tapi itu suatu perasaan, saudara. Nah, perasaan itu roh. Nah, itu sebenarnya jiwa daripada Habil adiknya itulah yang menuntut balas. Karena apa? Diperlakukan tidak adil. Dibunuh oleh Kain itu. Ya. Nah, itu kadang-kadang juga kita melihat ya, ada orang bunuh ya seseorang. Ya. Dia sudah kabur. Polisi aja udah nggak bisa nangkep karena apa? Semua jejaknya itu semua ditutupi rapi semuanya. Ya. Dan semua pikir, ini orang hilang di laut atau apa seperti itu. Padahal dia dibunuh, saudara. Tapi satu hari, orang itu ketakutan seperti orang stres, orang gila gitu ya. Nah, sambil dia bilang, jangan bunuh saya, jangan cekek saya. Loh, kenapa? Nah, setelah dilayani, ternyata dia pernah bunuh orang, saudara. Ya, pernah bunuh orang. Ada seorang tentara, saudara ya, pernah kami layani dalam pelepasan. Ya, nah, satu kali dia bilang gini, Pak, saya ini setiap malam nggak bisa tidur, Pak. Asal saya pejamkan mata, itu saya seperti dikejar-kejar rasa bersalah. Ya, ada yang menuntut mau membunuh saya. Kok bisa begitu? Bagaimana? Lalu dia mulai cerita, ini Pak ya, saya ikut dalam perang ya. Nah, waktu perang itu musuh itu ya, itu saya apa hantam dengan gagangnya senjata itu, bayonet itu. Tak, itu kepalanya pecah. Ya saking kencengnya, das, ya. Lalu dipukul lehernya, plak, mati ya lawannya ini. Nah, dalam tugas itu tentara ini ya. Nah, setelah itu ya dia nggak kena hukuman karena apa? Ini peperangan, ya toh, untuk membela bangsa dan negara ini dari para kerusuhan-kerusuhan itu ya. Nah, saudara, apa yang terjadi setelah beres pulang itu udah bertahun-tahun, saudara. Ya, nah habis itu, dengar, waktu kami mengadakan pelayanan di daerah itu, dia ikut pelayanan lepasan. Dia cerita seperti itu. Oh, gara-gara kamu pernah bunuh orang ya? Makanya sampai hari ini ada yang menuntut mau bunuh kamu seperti itu. Nah, lalu saya cerita tentang nyawa yang menuntut balas, ya. Terus gimana Pak way out-nya? Oke, minta ampun kepada Tuhan, ya, bereskan. Lalu saya juga berkata atau mendoakan nyawa itu, roh daripada orang yang pernah terbunuh itu. Nah, kamu juga harus minta maaf, ya. Saya bimbing. Akhirnya terjadi rekonsiliasi, terjadi pendamaian. Ya, Tuhan menebus, Tuhan memulihkan, Tuhan mengampuni, dan itu nyawa tidak menuntut lagi. Lalu dia telepon nih ya, Pak ini, Pak, puji Tuhan Pak. Sekarang kalau saya merem, langsung tidur Pak. Wah luar biasa ya. Nah satu kali saya juga khotbah di kantor polisi. Ya, dulu saya sering diundang, saudara. Ya saya punya teman dulu murid juga, dia suka ngerens, ya ngerens pelayanan di kantor-kantor polisi. Terakhir itu saya khotbah di Komdak, di Komdak itu. Nah, tapi ada beberapa kantor polisi ya, ada yang di Tanjung Priok, ada yang di Kramat, segala macam itu mereka adain persekutuan. Nah, saya diundang ketika pas di Tanjung Priok itu, ada yang cerita, Pak, ya, saya ini lagi diskorsing, Pak. Kenapa? Saya salah tembak, Pak. Terus, iya Pak, orang nggak salah saya tembak, mati Pak. Tapi bukan masalah skorsingnya Pak, yaitu konsekuensinya ya. Nah, tapi persoalannya Pak, rasa bersalahnya itu ya. Dan setiap hari itu ada yang mendakwa, membuat saya nggak tenang itu loh Pak. Ya. Nah, ketika Bapak khotbah tadi tentang masalah roh-roh, mekanisme roh seperti ini, lalu saya mau memberanikan diri untuk bicara dengan Bapak. Ya. Nah, apa Pak solusinya? Minta doain Pak. Jadi banyak sekali saudara ya, orang-orang tertentu, mungkin mereka lagi dikejar oleh nyawa-nyawa yang sedang menuntut mereka itu. Ya, macam-macam kasusnya. Mungkin Anda nggak sampai membunuh, Anda benci orang itu sampai mati. Itu enggak ya? Kebencian itu juga akan terus menjadi dasar untuk orang itu terus untuk membalas mengejar Anda juga.
Ya, makanya saudara ya, benci, marah itu nggak hilang di alam roh loh. Karena itu roh, ya. Orang yang sudah mati itu masih mempengaruhi nyawa orang itu juga. Dia masih marah dengan Anda, betul nggak? Nah, seperti itu, ya. Banyak saudara, ya. Nah, ada kasus juga di sebelah rumah saya, ya. Itu ada pembantu dari Cianjur, ya. Nah, tahu-tahu dia kesurupan gitu, panggil Pak Haji, gitu. Bisa tenang, kambuh lagi, kambuh lagi, ya. Ingat ya, Beelzebul, mereka sebenarnya bukan mengusir ya, diusir yang itu diganti yang baru. Seperti itu loh ya. Nah, terus istri saya itu punya teman ya, itu, masih kenal dengan orang punya rumah itu, bilang, Pak Gideon bisa doain nggak?" Ya oke, akhirnya saya datang, ya. Saya doain, ternyata manifest Saudara. Ketika manifest itu, saya mulai tanya, "Kamu dari mana?" "Oh iya, saya itu hanyut," tau nggak itu, hanyut dari Cipulir, tau nggak itu. Lah ikutin arus kali itu, lah sampai nyangkutlah di deket kali, deket sekretariat RTM itu loh. Itu sampainya kan kali, ya. Lah lah situ, lah si pembantu ini sama nyonyahnya, ya, pagi-pagi sering belanja. Lah kita deket 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 sekretariat RTM itu kan ada pasar tuh. Nah dia kalau pulang lewatin kali itu, ya nggak itu. Masuk rohnya ke pembantu itu. Ya tahu nggak? Lalu dia bilang, "Kenapa kamu masih gentayangan seperti ini?" "Iya, saya belum terima." "Kenapa kamu nggak terima?" "Saya diperkosa 7 orang, lalu saya dibunuh dan dilempar mati." Tuh. Namanya begitu, Saudara. Lah, kan aneh ya? Ya tahu nggak? Jasadnya sudah mati bertahun-tahun. Jasadnya nggak ada di kali itu, nggak ada, Saudara. Tapi rohnya masih ada di situ. Bisa terjadi seperti itu. Nanti kalau orang bisa melihat, kadang-kadang mata rohnya terbuka, nanti ada yang seliweran di daerah itu, ya, seliweran di daerah itu. Atau ada orang-orang yang mati ya karena kecelakaan. Kecelakaan di bawah pohon apa gitu ya, jasadnya banyak, darahnya banyak tercurah di situ. Mayatnya sudah ditaruh di kuburan di mana jauh dari situ. Nanti orang melihat ya, ada orang yang mukanya hancur atau tangan patah gitu ya, yang ada di dekat daerah itu, Saudara, ya. Kenapa tinggalnya di situ? Karena nyawa yang darah yang paling banyak keluar itu ketika dia ada di daerah itu. Nah, makanya keluarnya bukan di kuburan, tapi di tempat insidennya itu loh, ya. Lah, kita perhatikan ya, faktor nyawa ini ternyata kompleks sekali. Masalahnya sangat pelik sekali, ya. Nah, kita mulai mengerti tentang masalah nyawa ini. Jadi kalau banyak hamba Tuhan tidak membahas tentang nyawa, ini sebenarnya kerugian bagi kerohanian kita, betul nggak? Orang hanya ngoprek jiwa, orang ngoprek bagian tubuhnya. Dengan mengerti tentang mekanisme nyawa ini, nanti kita akan bisa memerdekakan banyak orang dari setiap masalah yang tidak pernah bisa terselesaikan, karena yang digarap hanya tubuh, jiwa, dan roh mereka. Amin. Nah, sekarang perhatikan. Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12, ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Ibrani 12, 22 sampai 24. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem, surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat. Suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar ya yang telah disempurnakan ya, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darahnya Habel. Ya, perhatikan ya. Darah itu bisa menuntut, bahkan bisa berbicara. Tergantung saudara keadaan daripada orang yang punya darah itu. Kalau dia menderita seperti Habel ini, bicaranya hanya sebuah tuntutan.
Sehingga dia menuntut balas kepada Kain, ya. Nah, sekarang perhatikan nih, ya, dalam Wahyu 18 ayat 23 sampai 24, ya. Tuhan katakan begini, "Cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, dan oleh ilmu sihirmu, semua bangsa disesatkan." Ayat 24, "Di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan darah semua orang yang dibunuh di bumi." Ya, jadi berarti kan nyawa daripada orang-orang yang telah terbunuh itu terdeteksi. Dan itu diperingatkan oleh Tuhan juga. Darah para nabi dan darah para orang-orang kudus itu. Nah, tadi sudah saya katakan, darah itu suka nuntut. Ya, ada istilah tuntut balas darah. Penumpahan darah manusia akan selalu dibalaskan oleh Allah, baik atas manusia atau binatang yang membunuhnya. Ya, jadi penumpahan darah manusia selalu dibalaskan oleh Allah. Kenapa Allah membalaskannya? Karena nyawa daripada yang terbunuh ini akan menuntut, ya. Lalu Allah mulai melakukan. Kalau orang itu minta ampun, terjadi klarifikasi, ya berhentilah di situ, tuntut balas di situ. Kejadian pasal 9 ayat 5 sampai 6. Ya, ini ayatnya. "Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri." Yang saya ceritakan di atas tadi. Ya, manusia itu didesain menurut gambarnya Allah sendiri. Gak heran, Allah itu menuntut nyawa sama manusia. Yang menumpahkan darah di antara manusia akan tertumpah juga oleh manusia. Ya, atas dasar ia membuat manusia itu karena menurut gambar dia sendiri. Nah, Bapak Saudara, satu hari, ya, Tuhan katakan begini, darah orang-orang benar dan para nabi yang terjadi dari zaman Habel sampai Zakaria telah ditanggungkan akibatnya ke atas angkatan orang Israel di zamannya Tuhan Yesus. Ya, perhatikan. Jadi banyak nabi-nabi yang terbunuh. Ya, pada zaman masa perjanjian lama itu. Dimulai dari Habel. Itu orang yang terbunuh pertama kali. Jadi saya sering buat istilah. Kain itu pernah membunuh 1/4 penduduk bumi, bukan? Jadi waktu itu penduduk bumi itu cuma ada 4, ya. Adam, Hawa, Habil, sama Kain. Dibunuh satu ya 1/4-nya. Ya, 1/4 bumi dibunuh oleh si Kain itu. Dan terjadi pembunuhan terus. Allah mengutus nabi-nabinya. Tapi orang-orang itu dengan degil keras hatinya. Dia bunuh nabi-nabi itu. Kenapa? Karena tidak pernah memuaskan daging mereka si nabi ini. Mereka tolak semuanya. Ya, nah oleh sebab itu Tuhan berkata, darah daripada para nabi, mulai daripada Habil sampai pada zaman Zakaria, itu ditanggung oleh orang-orang Israel. Kenapa bisa begitu? Perhatikan dalam Matius pasal 23. Ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya. Matius pasal 23 ayat 33 sampai ayat 36. Perhatikan, ya. Tuhan Yesus itu menegur ahli Taurat, orang-orang Farisi. Dia katakan, "Hei kamu, ular-ular, hei kamu, keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, dan ahli-ahli Taurat. Separuh dari antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan.
Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Ya, ayat 35, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari darah Habil, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak Bereka, ya anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggungkannya kepadamu. Amin. Nah, Bapak Saudara, perhatikan Saudara, apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus itu mereka terjadi, ya. Nah, pada waktu Titus memerintah, ya, itu tahun 70-an, ya, itu terjadi pembantaian yang luar biasa, ya. Mereka berontak terhadap orang Romawi, lalu dibunuh orang Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus pada tahun 70. Dan orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi itu dicerai-beraikan ke seluruh dunia, ya, sampai nggak punya negara itu. Baru tahun 1948, ya, mereka buat sebuah negara Israel. Dia dicerai-beraikan, ya, bunuh, dan terus terjadi insiden-insiden itu. Ingat, ya, Hitler pernah membantai, ya, berapa tak orang-orang Israel. Kok bisa seperti itu? Bukankah dia orang-orang pilihan Allah? Kenapa sampai dibantai seperti itu? Ingat nih, ada tuntut balas darah ternyata. Kenapa? Dulu orang-orang Israel bantai nabi-nabi, bunuh nabi-nabinya Allah. Dan mereka harus membayar harganya. Karena darah nabi-nabi itu, mulai dari darahnya Habel sampai darahnya Zakaria itu, ya. Nah, itu menuntut balas kepada bangsa Israel. Nah, itu kok masih terjadi sampai zamannya Tuhan Yesus. Kenapa seperti itu? Ya. Nah, muncul pertanyaan Saudara, ya. Mengapa bisa? Ya. Karena ketika mereka membangun makam dan tugu atau kuburan, ya, para nabi, mereka mengaku bahwa mereka adalah keturunan nenek moyang yang telah melakukan pembunuhan itu. Ya, padahal yang bunuh siapa Saudara? Yang bunuh itu kan kakek moyangnya, betul nggak? Tapi orang-orang Israel, ya, orang-orang Yahudi pada zamannya Yesus itu, mereka dengan bangga mengakui, ya, kakek moyangnya itu. Ketika bantahan-bantahan dengan Yesus, ya, Yesus bilang ini, aku lebih dulu ada daripada kakek moyangmu itu. Mereka marah. Kamu lebih dulu daripada Abraham? Hah? Kamu siapa? Kami ini keturunan daripada Abraham. Oh, kamu keturunan Abraham ya? Hah? Kalau kamu keturunan Abraham, kamu terima kutuknya. Ya, kamu terima kutuknya. Karena apa? Israel itu, keturunan Yakub itu ke sana ini telah membunuh, membinasakan para nabi-nabi. Dan darah nabi-nabi itu menuntut balas. Kalau kamu mengakui berarti kamu harus menanggung juga apa yang dilakukan oleh kakek moyangmu, bukan? Paham nggak maksudnya? Ya, jadi mereka tuh nggak melakukan pembunuhan pada nabi, tapi mereka dapat imbasnya dari apa yang dilakukan oleh kakek moyangnya yang pernah membunuh para nabi itu. Nah, kok tahu dari mana, Pak? Semua itu ada ayatnya, Bu. Ya, semua itu ada ayatnya. Matius 23 ayat 29 sampai ayat yang ke-32, ya. Perhatikan. Matius 23 ayat 23 sampai ayat yang Matius 23 ayat 29 sampai ayat yang ke-32. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu-tugu orang saleh.
dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dan membunuh nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap dirimu, kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Ayat 32, jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Ya, jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Nah, Bapak Saudara, kita belajar tentang gen kromosom dan DNA. Betul nggak? Banyak orang punya masalah gara-gara apa? Di daerah gen kromosom dan DNA itu. Anda itu keturunan siapa? Setiap orang yang mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidupnya, berdasarkan Wahyu pasal 3 ayat 20. Ya, orang tersebut nanti akan menggenapi apa yang ditulis dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Setiap orang yang percaya, mereka diberi hak untuk jadi anaknya Allah. Amin. Ya, Anda diberi hak untuk menempati suatu posisi supaya Anda tidak mewarisi dosa turunan dari kakek moyang Anda. Dengan Anda diberi status baru, yaitu anak Allah itu loh. Amin. Ya. Nah, apakah orang Yahudi anak Allah? Nah, sekarang persoalannya, apakah orang Yahudi percaya Tuhan Yesus? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus baru disebut anak Allah. Walaupun dia keturunan Abraham. Dia Yahudi, saudara. Tapi Yahudi secara fisik. Ya, secara fisik dia Yahudi. Tapi kita ini Yahudi rohani. Karena kita ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Nah, kalau ada orang Yahudi yang memang dia benar-benar keturunan Abraham dan mau percaya Tuhan Yesus, dia juga boleh jadi anak Allah, saudara. Ya. Tapi kalau dia tidak percaya, dia tetap jadi orang Yahudi, dia masih mewarisi kutuk tadi itu yang Allah katakan. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh kakek moyangmu itu, sekarang kamu yang harus bayar. Kamu yang harus menanggungnya. Ya, ini enggak ada untungnya, Bapak Saudara, mempertahankan garis keturunan. Ya, kalau memang Anda tuh keturunannya kere gitu ya, udah enggak apa-apalah hilang gitu ya. Keturunannya orang enggak jelas gitu. Ya, keturunan apa dari orang-orang yang pencuri, tukang nyolong gitu. Oh, saya enggak ngakuin, itu bukan bapakku. Betul enggak ya? Itu bukan engkongku. Ya, karena apa? Jahatnya ngepol seperti itu. Tapi kalau orang-orang di atas Anda itu orang-orang baik umpama gitu. Nah, karena nggak peduli itu baik atau jahat, saudara. Ya, Anda punya pilihan yang lebih tepat. Tinggalkan semua garis keturunan Anda, lepaskan diri Anda dari gen, kromosom, dan DNA manusia Anda, lalu mulai menjadi anak Allah, punya benih ilahi, menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam Allah. Ketika kita menjadi manusia baru, sejahat apapun engkongmu, sejahat apapun bapakmu, Anda tidak menanggung akibatnya. Amin. Walaupun ada darah yang menuntutnya. Tapi stop, berhenti ketika Anda dikewepang jadi anak Allah itu. Itu ya. Nah, jadi ada hal seperti itu. Penuhilah takaran nenek moyangmu. Nah, saudara, sekarang lihat ya, mempertahankan garis keturunan ya, lalu menghidupi hidup yang diwariskan oleh kakek moyang kita, tak ada untungnya ya. Nah, oleh sebab itu sekarang kita harus mulai mengambil hidupnya Yesus. Kita harus punya hidupnya Yesus itu.
Ketika Tuhan Yesus datang, dia katakan, di dalam aku ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Amin. Hidup itu adanya di dalam Yesus. Yesus berkata, ya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Betul enggak? Hidup Yesus itu, Zoe itu, ya, sekarang boleh tinggal di dalam diri Anda. Menggantikan hidup yang Anda warisi dari kakek moyang Anda. Amin. Itu yang disebut benih ilahi di dalam diri Anda. Dan orang yang punya benih ilahi tidak terus-menerus berbuat dosa. Nah, perhatikan ya. Dan tidak terus diserang oleh masalah. Karena apa? Anda tak perlu memenuhi takaran daripada nenek moyang kita. Amin. Nah, tentang hidup Yesus tadi, perhatikan. Benar, ya. Katakan di sini. Hidup adalah karunia yang terindah yang kuberikan kepada manusia dan sekalian makhluk. Ya. Benar, hidup adalah karunia yang terindah yang kuberikan kepada manusia dan sekalian makhluk. Jadi bukan hanya manusia tok. Sekalian makhluk itu juga boleh menerima hidupnya Yesus itu. Hidup itu berasal daripadaku. Di dalamnya ada segala kemungkinan dan hal-hal yang sangat mengagumkan. Itu kata Bapak ya. Jadi Bapak memberikan hidup kepada Yesus, si anak ini memberikan hidupnya juga kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, Bapak melanjutkan begini, kepada anakku telah kuberikan hidup yang berkelimpahan. Selanjutnya, ia memberikan hidup itu kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ia membangkitkan orang mati dan memberikan hidup yang kekal. Jadi ketika Tuhan Yesus turun ke dunia ini, dia share life, ya, dia membagi hidupnya. Ketika dia berkumpul dengan murid-muridnya selama 3,5 tahun, dia share life dengan hidup, dengan murid-muridnya itu. Hari ini pun juga, ketika Anda mulai mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda tinggal di dalam Dia, Dia juga tetap akan share life kepada Bapak Saudara. Sehingga Bapak Saudara boleh menerima hidup Yesus itu. Amin. Dan orang yang menerima hidupnya Yesus ini, wah saudara, akan excited saudara dalam hidupnya. Apapun masalahmu, mungkin Anda sedang sakit, mungkin Anda sedang terbelenggu dengan persoalan apapun juga. Ambil hidup Yesus itu. Hidup Yesus itu nanti akan memerdekakan engkau dari semua yang memperbudak engkau hari-hari ini. Ya, saya percaya dan yakin. Saya hanya kadang-kadang ya menolong, mendoakan beberapa orang. Saya nggak tahu mesti berbuat apa. Saya hanya katakan, mari Tuhan Yesus, aku alirkan hidupmu masuk ke dalam hidup orang ini. Biar hidupmu Tuhan mengubah hidupnya. Simpel saudara. Gak usah pakai metode apa? Oh, yang gini. Mekanismenya, oh orang ini pasti begini karena ini, karena itu. Oh enggak, saudara. Saya enggak pakai sistem sebab akibat lagi. Ya, saya coba change saja. Ya, saya ganti isinya. Ya, dari hidupnya sendiri yang penuh dengan penderitaan itu, aku lepaskan dia dari hidupnya sendiri. Sekarang aku ganti dengan hidup Yesus di dalam dirinya ini. Lalu hidup Yesus itu beri otoritas untuk bermanifestasi. Ya, kalau Anda merasa banyak hal yang nggak bisa Anda lakukan, dan Anda nggak ngerti harus berlaku apa, cukup Anda berdoa begini. Ya, Tuhan Yesus, biar hidupmu itu yang ada di dalam diriku bermanifestasi. Aku beri otoritas. Lakukan semaksimal mungkin. Ya, lakukan semaksimal mungkin. Nanti Anda akan melihat apa yang muncul dari keinginan Anda
Bukan karena Anda pengen. Karena hidup Yesus yang sedang beroperasi. Keinginan dia yang terjadi dalam hidup Anda. Ya. Nah, awalnya mungkin Anda sakit. Anda pengen sembuh. Kan? Tapi keinginan untuk sembuh itu susah. Kenapa? Anda penuh dengan keterbatasan. Karena Anda berpikir mana bisa, mana mungkin. Ya, orang bisa sembuh dengan hanya percaya kepada Tuhan. Ini terbatas otak kita ini. Tapi ketika hidup Yesus mengalir dalam hidup Anda, ya, apa yang terjadi? Nanti Tuhan Yesus juga punya keinginan yang sama. Dia pengen Anda sembuh juga. Lalu dia mulai memberikan keinginannya kepada Anda. Supaya Anda pengen sembuh. Karena itu keinginannya Yesus yang ada di dalam dirimu, bisa sembuh nggak? Bisa sembuh. Walaupun untuk kanker stadium 4 sekalipun. Ya, Tuhan bisa menyembuhkan karena keinginan dia. Dia yang mau. Hidup Yesus itu yang beroperasi di dalam hidup kita ini. Amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin. Nah, Yesus pernah juga ya mengalami masalah dengan murid-muridnya ketika ditagih pajak itu. Apa yang terjadi? Murid-muridnya bingung mau bayar pakai duit apa ini? Betul nggak ya? Nah, Yesus tahu apa yang sedang menjadi kebutuhan bagi murid-muridnya itu. Yesusnya bilang nih, sama muridnya ini, pergi ke kali, pancing. Nanti ikan yang pertama buka itu mulutnya, ada koinnya. Bisa untuk bayar, betul nggak? Hei, jangan kira masalah tagih menagih dia nggak peduli, saudara. Peduli juga, amin. Bisa seperti itu. Percayakan semuanya. Supaya hidup Yesus mengendalikan diri Anda. Amin. Hidup Yesus itu adalah hidup yang penuh dengan kelimpahan itu. Amin. Dan hidup Yesus itu panjang. Hidup Yesus itu kekal. Sementara hidup manusia itu sangat pendek sekali. Amin. Nah, ketika dia mau share live kepada Anda, terima dengan segenap hati Anda. Amin. Ia akan membangkitkan orang mati dan memberikan hidup yang kekal kepada siapa saja yang mau menerimanya. Terima, ya, karena memang dia mau share live kepada Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau Bapak Saudara sadar bahwa hidup manusia itu pendek. Amin. Hidup manusia itu pendek. Orang mengatakan manusia itu di rumput, ya, mekar, tumbuh, kering, mati. Itu enggak? Seperti itu. Seperti bunga, mekar, indah sebentar, ya rontok, habislah seperti itu. Enggak ada yang abadi. Hidup Yesus itulah yang kekal. Ya. Nah, sekarang terima hidup itu. Supaya apa? Hidupmu yang pendek itu diganti dengan hidupnya Yesus. Hidup manusia itu pendek. Tetapi mereka yang percaya kepada anakku, kata Allah Bapa ya, aku akan menerima ya kepada anakku, mereka akan menerima hidup yang kekal. Ketika hidupnya berakhir, tak ada lagi kemajuan yang dicapai. Ya, ia berhenti tumbuh, namun tidak lenyap. Hidup itu tinggal seperti keadaannya saat terakhir, ya, tidak terus bertumbuh lagi, ya. Nah, Bapak katakan di sini, tapi aku pernah katakan kepadamu bahwa segala sesuatu di surga itu bertumbuh terus. Demikian pula hidup kekal yang diberikan oleh anakku. Hidup kekal yang diberi oleh anakku itu telah berkembang di dalam orang yang telah menerimanya. Amin. Nah, saudara, umur manusia itu pendek. Kalau nyawanya berhenti, pertumbuhannya cuma sampai di situ saja. Ada beberapa orang ya yang mereka selalu dijumpai oleh roh-roh orang mati ya. Nah, atau orang-orang yang masih ada ikatan batin kuat dengan dia ya. Lalu ditanya, "Dia ngapain?" Dia, "Itu loh Pak, gini gini gini." Loh, kok kamu tahu dia orang? "Iya Pak, memang dia sukanya begini." Itu apa yang disukai dan yang dikerjakan di hari-hari terakhirnya Pak.
Dan itu selalu muncul, itu selalu begitu. Lah, saudara, orang mati itu selalu bermanifestasi di bagian rekaman bagian akhirnya itu loh. Ya, karena apa? Nyawanya sudah tak bisa buat program baru lagi. Jadi program terbarunya itulah yang hanya bisa menjadi signalnya untuk dikenal oleh orang-orang hidup aja. Seperti itu ya. Kayaknya kalau orang bus mati kecelakaan, nanti nampak kepada Anda gitu, rohnya gitu ya. Nanti itu Anda bisa mendeteksi orang yang seperti ketabrak itu, kecelakaan seperti itu kok. Bukan pada masa kecilnya dia sedang lari-lari, mandi di kali, atau makan nasi pecel Madiun, bukan begitu, Saudara, gitu ya. Gitu. Tapi, gitu, ketika hari-hari terakhir sebelum dia mati itu, ya. Jadi rekaman-rekaman terakhir itu yang dimunculkan, ya. Dia nggak bisa upgrade lagi untuk hal yang lebih baru lagi. Kenapa? Sudah stop, darahnya sudah berhenti, nyawanya sudah berhenti membuat sebuah program juga. Amin. Ah, Yohanes 5 ayat 21. Kita baca ya. Yohanes 5 ayat 21 ya. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya ya, dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus bisa menghidupkan orang? Ya, kenapa Tuhan Yesus bisa menghidupkan orang? Apakah Tuhan Yesus sakti? Selalu jawaban orang Kristen itu begitu. Dia itu Tuhan yang sakti, seperti gitu loh. Kita tidak bicara, tidak meragukan tentang kesaktian Tuhan, bukan? Tapi Anda bisa menjelaskan mekanismenya, ya, bagaimana Tuhan Yesus itu bisa sakti, bisa melakukan sesuatu, hal yang supranatural seperti itu. Yesus sendiri yang bilang, betul nggak ya? Kalau Bapak membangkitkan orang mati, Anak membangkitkan juga orang mati. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus itu, ide, gagasannya, kuasanya, semuanya bersumber hanya dari satu, yaitu Bapa itu. Jadi boleh dikatakan ya, ada hierarkinya. Ya, Tuhan Yesus itu mendapat kepenuhan dari Bapaknya. Karena apa? Karena dia bersekutu dengan Bapaknya. Alkitab memberi istilah, dia anak tunggal Bapak yang ada di pangkuan Bapaknya. Itu dekat sekali ya dengan Bapaknya ini. Di pangku itu artinya dekat hubungannya dengan Bapaknya. Gak heran, Bapaknya itu sayang banget sama si anak ini. Lalu Bapaknya bilang, nak, ya, sekarang aku wariskan sesuatu. Yang ada padaku sekarang, aku berikan kepadamu. Paham ya? Sekarang kepenuhan Bapa ada di dalam Yesus. Ya. Kepenuhan Bapa ada di dalam Yesus. Betul nggak? Artinya apa? Semua yang ada di dalam Bapa sekarang mengalir kepada Yesus. Apa yang Bapak bisa, Yesus bisa. Betul nggak? Apa yang Bapak pikirkan, itulah yang Yesus pikirkan. Itu namanya kepenuhan di dalam Bapa. Ya, paham ya? Menerima hidupnya Bapaknya. Dikuasai penuh oleh Bapaknya, dikendalikan penuh oleh Bapaknya. Sekarang Tuhan Yesus menawarkan juga hidup itu kepada kita semuanya. Siapa yang mau menerima hidup itu juga, ya. Nah, kalau Anda mau menerimanya, ya percaya, ya, Anda juga akan mendapatkan hidupnya Yesus yang sebenarnya juga hidupnya Bapak itu. Ya, saya sering bilang begini, manusia itu dapat second hand. Ya toh? Nah, dari Allah Bapa lewat Yesus, lah baru dari Yesus lewat Anda, baru masuk kepada Anda. Tapi walaupun ya enggak itu
harus melalui Yesus. Yesus itu nggak korupsi, saudara. Ya, kalau dari Bapa itu 100%, ya, melalui Yesus lalu masuk dalam hidup Anda, bukan tinggal 70% atau 80% tidak, ya. Dia juga akan memberikan hidup Bapa yang ada di dalamnya itu kepada Anda 100% juga. Amin. Maka Yesus berkata, "Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna. Hendaklah kamu kudus seperti Bapakmu di surga kudus." Artinya apa? Takaranmu sekarang bukan kakek moyang, nenek moyangmu itu. Takaranmu adalah apa yang ada di dalam diri Bapak yang sudah mengalir dalam Yesus. Lalu Anda juga boleh menerimanya melalui Tuhan Yesus itu. Gak ngerti? Ya sudah. Nggak ngerti? Bingung ya? Nah, nanti direview lagi nih, ya, Gideon tuh ngomong apa ya, Bapak Tuhan Yesus ke saya gini gini gini, muter kayak begitu, ya. Dulu saya juga begitu, Saudara. Dengerin Pak Andreas khotbah tentang begini tuh, puyeng sendiri, Saudara, nggak ngerti, gitu nggak. Lama-lama saya enggak, oh maksudnya begitu. Berapa kali saya dengerin kaset khotbahnya atau rekamannya Pak Andreas, tidak cukup 5 kali, 10 kali kadang-kadang baru mudeng, betul nggak? Ya, padahal saya seorang pendeta, ya, biasa menggali firman. Nah, kalau saya aja butuh 10 kali, betul nggak, El? Mungkin Bapak Ibu butuh 100 kali kali. Ini perkara masalah darah, nyawa seperti ini ya. Ini coba Anda pikir sebenarnya. Aduh, kayaknya ruwet gitu ya. Tapi nanti kalau Anda sudah melihat manifestnya di dalam hidup Anda, terjadi di dalam hidup Anda, wow, masalah nyawa itu kalau saya mengerti, saya bisa mengendalikan, saya bisa menghandle semuanya, ternyata tidak ada masalah yang sulit. Amin. Karena apa? Anda bypass. Sebelum terjadi ada produknya, programnya sudah Anda sikat habis dulu. Amin. Paham nggak maksud saya? Banyak orang itu menyelesaikan setelah ada produknya yang ada di dalam jiwa atau tubuh manusia itu. Tapi sebenarnya sumbernya dari keinginan, plan, cita-cita yang didevelop oleh si nyawa itu loh. Kalau dari awal nyawamu itu dibereskan, betul nggak itu? Jiwamu akan baik. Paham maksud saya? Ya. Sumber masalah manusia itu ternyata ada di keinginan. Keinginan manusia itu adalah alat prasarana daripada ya alat prasarana kerja dari si nyawa itu. Amin. Nah, beresin di bagian nyawanya. Nanti masalahmu nggak berlarut-larut, ya, nggak berlarut-larut. Ada juga sih yang sudah terlanjur menjadi produk, ya. Tapi kadang-kadang saya bereskan juga dari akar masalahnya, ya. Kalau sudah ketemu akar masalahnya, orang-orang tersebut saya suruh minta ampun kepada Tuhan. Dosa yang diampuni, itulah dosa yang dihapus oleh Allah. Terjadi apa namanya? Rekonsiliasi. Yang awalnya dosa membuat Anda terputus dengan Allah, sekarang Anda mulai berdamai dengan Allah. Orang yang berdamai dengan Allah, gampang sekali ditolong. Doanya lebih cepat dijawab oleh Tuhan. Biasanya gitu. Amin. Ya, oke. Lanjut, 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 lanjut. Ya, masih ada beberapa ayat. Ya, oke. Yohanes 17 ayat yang kedua. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Amin. Nah, itu dikatakan oleh Tuhan tadi. Nah, perhatikan saudara di sini. Ah, oh, ini, oh. Nah,
Setan berusaha keras menghisap hidup itu dari orang percaya agar dapat hidup terus. Karena mereka tidak mendapatkan lagi daripadaku, lebih banyak yang dapat mereka bunuh, semakin besar potensi mereka. Nah, perhatikan saudara, ternyata ada yang menginginkan hidup Anda. Kalau hidup enggak diserahkan kepada Tuhan, nanti ada yang akan ambil hidupmu. Dia pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Kenapa dia mau ambil? Karena dia butuh hidup itu untuk menyambung hidupnya. Karena sudah terputus dengan Allah. Siapa itu? Si vampir itu loh. Ya, nah, dia selalu mau hisap darah Anda, nyawa Anda. Dengan cara apa? Anda disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Dunia itu kan kerajaannya dia. Ya, Anda dibuat sibuk, lalu diiming-iming dengan keuntungan-keuntungan, cien. Unus. Duit, duit, duit. Nah, kejar, ya, duit, hepeng. Hah? Kejar duit itu ya, kerja siang malam, waktumu Anda habiskan hanya untuk mengejar uang itu, mengejar kesuksesan, mengejar popularitas, itu yang ditawarkan oleh si iblis itu. Itu sebenarnya tanpa sadar, nyawamu sedang disedot oleh dia. Energimu Anda kuras, Anda persembahkan kepada dia. Betul nggak? Masa Pak kerja itu buat setan? Ada orang yang nanya, saya ngomong begitu lalu tanya gitu, masa Pak? Orang kerja mempersembahkan apa namanya nyawanya kepada setan, betul nggak? Hidupmu itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ingat ya, orang selalu dibuat khawatir dan was-was oleh dia. Yesus bilang, jangan kamu khawatir. Apa yang kamu butuhkan itu disediakan oleh Bapakmu yang ada di surga. Amin. Nah, asal kamu nggak khawatir. Mulai develop diri Anda. Saya hidup karena dipelihara oleh Tuhan. Nanti Anda tidak akan jadi kulinya dunia ini, tidak. Kalau toh Anda bekerja, bukan karena Anda sedang mencari income, bukan. Anda bekerja karena itu ladang Anda untuk memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, berkatmu dari mana? Berkat dari Tuhan. Ya, Anda bisa berkata seperti Amsal. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahi. Amin. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah? Susah. Nah, banyak orang itu kerja naik kereta, bunyi keretanya, susah, 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 duit, susah, susah, duit. Nah, itu kan kereta zaman Superkluthuk itu loh. Nah, nggak tahu Superkluthuk ya, kereta yang masih pakai apa namanya, batu bara itu loh, ya. Itu kan bunyinya gitu, susah, duit, susah, duit. Orang-orang modern sudah nggak ngerti itu susah-susah duit itu nggak ngerti, itu nggak. Karena taunya ATM sekarang itu nggak, sama kartu kredit itu. Nah, itu kalau naik motor digas kredit. Kredit, nggak ngerasa. Nah, nanti kalau udah kredit kalau macam, Anda tahu sendiri harus bayar tiap bulan. Oh, pikirannya cara gitu. Dia terkuras ada di situ. Tapi kalau Anda diberkati Tuhan beda nanti. Memang. Nah, saudara, jangan kuras energimu untuk dunia ini. Ya, terus mereka suka menumpahkan darah makhluk-makhluk itu untuk menopang kebutuhan hidup mereka di dalam dunia. Ya, nyawa merupakan barang dagangan di alam roh. Lah ini saya ceritakan tadi ya, untuk menopang kebutuhan hidup mereka. Nah, sekarang hidupmu itu harus sama seperti Yesus.
Sama seperti anak, Matius pasal 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Nah, Tuhan Yesus datang. Dia berikan nyawanya untuk kita. Amin. Jangan jual nyawamu. Ya, Wahyu 18 ayat 11 sampai 13. Pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia sebab tidak ada orang-orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Yang itu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan, ya, dari mana? Lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmisi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari perunggu, besi dan pualam, ya, besi dan pualam. Kulit manis dan rempah-rempah, ya, dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan dupa, anggur, minyak, tepung, halus, dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Ya, di nyawa itu dulu jadi barang komoditas, ya, yang diperjualbelikan. Si iblis lah yang suka membeli nyawa itu. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita sampai di sini, ya. Besok kita akan lanjutkan darah dalam penyembuhan, ya. Ya kita kadang-kadang darahnya amat kuasa. Dengar. Oh, darah dalam penyembuhan. Darah itu luar biasa, ya. Nanti bisa menyembuhkan. Ada kuasa yang besar. Nah, besok kita akan membahas lagi tentang kelanjutan nyawa dan darah. Oke, puji Tuhan Bapak Saudara malam hari ini yang sudah hadir bersama-sama, tetap setia untuk belajar dalam online discipleship. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ayo kita buka